Jangan hidup itu yang dipikir kok dunia terus ya. Kerja, ya. Kerja. Tahu-tahu pulang. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Kenapa saya mengaji kok saya tidak dapat nih poin pentingnya? Kenapa saya mengaji kok saya merasa belum dekat sama Tuhan saya? Kenapa? Nah, artinya mobil itu nggak terus maju, dia perlu ngerem, perlu belok, mungkin perlu mundur. Nah, kan seperti itu ya. Perlu mundur untuk memperbaiki arah dan tujuan nanti ke depannya. Artinya kita harus pula selalu mengkoreksi kekurangan kita. Jangan lalu merasa kita cukup dengan belajar satu materi saja, gitu loh. Karena di sini sudah dikatakan ilmu mengenal diri ini mengenalkan saja supaya paham hakikat diri. Untuk dibuka masuk ke dalam hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung Allah mencintai kita atau enggak, kan itu. Kalau kelakuan kita, tindakan kita masih saja melanggar, terus Allah tidak suka, kita masih jalankan, bagaimana kita dibukakan pintu kehadiratnya? Kan itu. Kita ini sekedar mencari kesempatan bagaimana kita dicintai Tuhan kita, kan seperti itu. Makanya kita diuji, belajar seperti ini. Kelemahan kita di mana? Di situ kita yang diuji, gitu loh. Makanya perlu tekad yang kuat, tekad yang membaca, selalu waspada terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena ujian itu, cobaan itu, saya ulangi lagi, untuk memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Orang sekolah aja harus diuji, ya. Harus ulangan supaya naik kelas, kan seperti itu. Di perguruan juga seperti itu. Muridnya harus diuji semua. Karena ketika murid sudah menyatakan beriman, saya beriman, maka diuji keimanannya. Karena iman itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, perlu pembuktian. Kan seperti itu. Ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Ya udah, besok pulang. Wah, nanti dulu ya Allah. Anak saya masih kecil-kecil. Artinya apa? Masih belum siap. Artinya apa? Masih merasa hidup. Artinya apa? Berarti belum mempunyai bekal. Kan seperti itu. Karena yang hidup hakikatnya Tuhan juga, bukan kita.
Kalau kita mengakui hidup, disitulah akan ditimbun rasa khawatir dan ketakutan menghadapi kehidupan ini, gitu. Wong kita naik pesawat saja percaya sama pilotnya kok. Wah, nanti pasti mendarat. Nah, kita hidup ini di dunianya Tuhan. Tuhan yang mempunyai komando. Tuhan yang menahkodai kapal bahteranya. Kenapa? Kita ketakutan belum, maka sampai kita sudah lari, kita sudah kabur, kita sudah terjun. Ya, akhirnya tidak selamat karena tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Kan seperti itu. Tuhan yang meliputi kita. Yang ada ini siapa sih? Yang ada siapa? Kezohirannya, gitu loh. Tapi kita tidak boleh mengakui bahwa kita sebagai Tuhan. Tapi kita harus mengakui adanya kita, kezohiran, sifat, kebesaran tuh Tuhan. Beda tipis, hati-hati. Tuh, setiap hari kesadarannya dibangun toh. Mau kita melafazkan banyak zikir ya, kalau habis sholat tuh apa yang dibaca? Subhanallah, ya, subhanallah. Artinya apa? Sucikan diri kita dari sifat kita, dari tabiat kita, dari kebiasaan kita yang tidak baik, bahwa Maha suci Allah yang harus hadir di tubuh kita. Artinya tubuh kita tidak boleh dikotori dengan segala hal, sesuatu tabiat, kelakuan, ucapan yang tidak baik. Nah, di situ ucapan subhanallah kita dinilai. Subhanallah walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lah kita disepelekan orang, kita dimarahi orang, kita disinggung orang, kita masih merasa artinya apa? Kita belum ikhlas. Karena semua pujian miliknya Allah. Kita kan tidak ingin dipuji, berarti kita tidak ingin dikenang, kita tidak ingin diakui, ya kan? Kembali lagi, ayo hidupkan kesadaranmu bahwa semua ini Tuhan semua, bukan kita. Ayo tenggelamkan, panakan kesadaranmu melalui kebesaran Tuhan, gitu loh. Ayo, kita kan beragama, kita hidup setiap hari itu mendekati kampung halaman kita. Mana bekal kita itu mana, gitu loh. Ya? Ayo sadar, kita mau pulang nih loh. Paling enggak kebiasaan kita, budi pekerti kita, karena menghargai Al-Quran hakiki ini, nah. Ya, tubuh ini kan hakikat Al-Quran, ya toh? Maka Al-Quran menuntun kepada segala hal, sesuatu yang menuju kepada cahaya penerangan, artinya menuju kepada seluruh kebaikan. Ayo, kita hidup ini terkadang bertentangan dengan nurani kita sendiri. Wah, ini gak baik ya, wah, tapi masih pengen. Dijalani lagi, artinya kita kalah dengan nafsu kita. Berarti kita belum punya power untuk melawan. Sedang timbulnya power itu dengan kesadaran, gitu loh. Oh iya, kalau gini Allah ndak seneng ya. Oh, kalau gini Allah ndak ridho ya. Harusnya lawan, gitu loh. Ayo bangkitkan kesadaranmu malam ini. Ayo kita taubat nasuha, istighfar, minta ampun kepada Allah dengan jalan hidupkan kesadaranmu. Jangan kita taubat besok lagi diulangi lagi. Nah, seperti itu kan ya, seperti anak kecil nanti. Ya, kita belajar di perguruan itu, perguruan mengajak untuk selamat di dunia, di akhirat. Perguruan mengajak supaya kita dicintai Allah, supaya kita dicintai Rasulullah, supaya kita bisa fana, hilang keakuan, ya, menyatakan bahwa yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Nah, di situ zikir kita tenggelam. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Allah, Allah, Allah. Nah, kan itu semua yang diucapkan supaya menenggelamkan kesadaran kita, maksudnya itu loh. Tidak perlu kita terlalu banyak mengejar hitungan. Yang kita kejar pemahaman, penghayatan gitu loh. Enak kalau sadar. Zikir itu kalau paham bisa menghayati, enak gitu loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini orangnya ini aja nah. Zahir batin Allah Muhammad. Itulah. Kita kan hanya menampilkan cerminan aja kita ini. Tapi kalau cerminan itu kalau nggak sadar terkadang melebihi batas manusia ya. Sudah dilahirkan yang laki-laki gagah, yang wanita cantik ya. Terkadang dipoles-poles, pengen makin cantik. Artinya berarti tidak cantik ya. Tidak usah seperti itu, yang natural ya. Tuhan menciptakan tuh sempurna. Kita harus menjaga jam ya. Kan terkadang manusia itu karena saking tidak bersyukurnya terkadang mengubah bentuk wajah ya, tujuannya seperti apa kayak gitu ya. Karena menjaga amanah ini penting ya. Orang tobat tapi tidak sadar akan jatuh kepada lubang yang sama. Ayo bangkit bangkit sadar. Ayo kita hidup nih untuk apa sih? Sudah saya katakan tadi, hidup itu hanya 2 langkah. Yang kaki kiri menginjak dunia, yang kaki kanan sudah melangkah ke akhir. Nah, kalau kita melangkah tidak hati-hati yang ke kanan ini tadi, maka kita akan terjerembab. Akhiratnya yang mana dulu? Akhirat tuh ada 2 juga, yang dingin atau yang panas. Paham ya? Bagaimana kita mau menginjakkan kaki ke tempat yang indah, yang dingin, yang sejuk, sedang perilaku kita, tingkah laku kita mencerminkan hawa panas. Ya, ayo kita tafakur toh. Belajar itu nggak perlu serius, nggak perlu terlalu banyak amalan gitu loh. Karena di sini diambil intinya. Di perguruan ini langsung ke puncak. Yang tidak berhuruf, tidak bersua. Karena apa? Saya ulangi lagi, kebanyakan kitab, kebanyakan ilmu, tapi tidak sadar, semua akan sia-sia gitu loh. Artinya apa? Yang kita zikirkan, yang kita amalkan, kita puasa sekian hari, akhirnya runtuh semua, nggak ada faedahnya. Karena kita yang masih merasa kita yang melakukan, akhirnya minta pahala. Saya sudah puasa ilmu 39 hari guru, sebentar lagi. Wah, ini pasti dapat apa ya? Nah, pamrih juga kalau artinya kita masih merasa kita yang melakukan. Itulah jatuhnya kepada kesirikan gitu loh. Maka tadi saya katakan ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Bisa ikhlas kalau sudah kenal diri. Kenapa kalau sudah kenal diri kok ikhlas? Karena yang menjalankan semua itulah hamba Allah. Yang sholat ya hamba Allah. Yang sholat itu kan Muhammad. Kita hanya mengikuti aja. Yang zikir Muhammad kita mengikuti. Yang sholawat Muhammad kita yang mengikuti. Artinya kita tidak mempunyai hak gitu loh. Supaya apa sih kalau kita tahu semua ternyata yang mengerjakan bukan kita. Supaya ikhlas. Bangun berdiri untuk sholat, bangun berdiri untuk menjalankan ibadah, duduk tafakur zikir untuk ibadah itu supaya kita ikhlas. Oh, saya digerakkan untuk ibadah. Artinya Tuhan meridhoi saya, gitu loh. Sudah saya katakan, kalau kita selalu diberi kesempatan untuk ibadah, artinya Allah ridho dengan kita. Tapi kalau kita tidak diberi kesempatan untuk ibadah, kita disibukkan dengan sesuatu hal di luar amalan ibadah, artinya Allah tidak meridhoi kita. Allah mencegah kita untuk ibadah. Itu yang bahaya, gitu loh.
Jadi setiap hari harusnya kan kita koreksi. Setiap hari itu hati saya kemana? Saya pengen cinta Tuhan, pengen cinta Rasul, tapi hati saya kok ke dunia terus ini berpalingnya. Nah di situ kita harus tafakur, kita harus istighfar, harus tobat. Caranya itu tadi sadar. Kesadaran harus dibangun, karena seperti murid yang tidak sadar ini masih tidur gitu loh. Amalan apapun, ibadah apapun kalau dilakukan dengan tidur, hasilnya seperti apa? Tidak baik, tidak bagus. Orang ego tuh kayak apa? Iya tak? Artinya apa? Kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.